Mengapa di PL sujud cium tanah, sementara di PB sujud hadap atas? Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi ya. Jadi simak baik-baik, belum pernah ada yang bisa menjelaskan ini. Mengapa di Perjanjian Lama sujud itu cium tanah, sementara di Perjanjian Baru sujud itu hadap atas ya. Karena implikasinya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Gara-gara nabi-nabi di Perjanjian Lama itu sujud cium tanah, maka diklaim gitu, dia seagama dengan kami, kan sama-sama sujudnya cium tanah. Nah, penjelasan berikut ini Alkitabiah ya, supaya Anda tahu ya. Baik. Mengapa di Perjanjian Lama sujud itu cium tanah, sementara di Perjanjian Baru sujud itu hadap atas? Pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Jawaban 1 menit, kan HTD itu selalu jawab 1 menit. Karena Yahweh ya, Tuhan Huruf Besar semua, adalah Yesus Roh, lalu Yesus Roh ini dibentuk menjadi Yesus fisik manusia. Perhatikan, maka siapa saja yang menyembah Yahweh atau menyembah Yesus fisik manusia, maka cara menyembahnya sujud cium tanah. Nah, ini dia ya. Sujud cium tanah di Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 18 ayat 2, Abraham ya, Abraham sujud dengan muka sampai ke tanah kepada 3 malaikat yang datang. Nehemia 8 ayat 6, mereka sujud kepada Yahweh, kepada Tuhan Huruf Besar semua, dan dengan sujud muka sampai ke tanah. Perhatikan ini, di Perjanjian Lama sama sekali tidak ditemukan sujud menyembah kepada Allah. Ya. Semua yang ada di Perjanjian Lama itu sujud menyembah kepada Yahweh, Tuhan Huruf Besar semua itu, dan dilakukan dengan sujud muka sampai ke tanah alias cium tanah. Di Perjanjian Lama juga tidak ada sujud tangan menengadah ke atas, wajah menghadap ke atas, tidak ada. Semua yang di Perjanjian Lama itu sujudnya kepada Yahweh, kepada Tuhan Huruf Besar semua, dan sujudnya cium tanah. Gara-gara di Perjanjian Lama sujudnya cium tanah, lalu diklaim oleh umat siapa lagi? Nabi-nabi di Perjanjian Lama itu seagama dengan kami, kan sama-sama sujud cium tanah ya. Ya, semua nabi di Perjanjian Lama menyembah Yahweh. Lah, kalau Anda klaim seagama dengan Anda, apakah Anda menyembah Yahweh? Ingat, Yahweh itu Yesus loh. Ogah Pak. Ya. Ngeklaim kenceng banget, tapi setelah dikasih tahu bahwa semua nabi dan orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu menyembah Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Kami ogah Pak. Loh, jadi gimana? Nabi seagama enggak? Ya, enggak bisa jawab ya. Sujud di Perjanjian Baru. Yahweh, Tuhan Huruf Besar semua, dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Dulu di Perjanjian Lama sujud pada Yahweh itu cium tanah. Maka di Perjanjian Baru yang menyembah sujud kepada Yesus fisik manusia juga sujud cium tanah. Alkitab mencatat orang-orang yang sujud cium tanah kepada Yesus fisik manusia. Matius 2 ayat 11. Orang Majus sujud menyembah kepada bayi Yesus, sujud sebagai raja, disembah sebagai raja. Itu juga cium tanah. Yohanes 9 ayat 38, orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus sujud menyembah kepada Yesus fisik manusia, pasti dengan sujud cium tanah. Jadi
dulu waktu dengan Yahweh juga cium tanah sujudnya. Yahweh dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Semua yang menyembah sujud kepada Yesus fisik manusia, maka juga cium tanah. Inilah sujud menyembah Allah di Perjanjian Baru. Sujud menyembah Allah tidak ditemukan di Perjanjian Lama. Yang ada di Perjanjian Lama itu sujud menyembah Yahweh sampai dengan cara cium tanah. Sujud menyembah Allah hanya ada di Perjanjian Baru, ya. 1 Korintus 14 ayat 25 menulis sujud menyembah Allah. Matius 26 ayat 39, Yesus manusia juga sujud menyembah Allah. Matius 14 ayat 19, Yesus berdoa menengadah ke langit, tentu wajahnya hadap atas. Yohanes 11 ayat 42, Yesus fisik manusia menengadah ke langit, berdoa kepada Allah, yaitu Yesus sendiri yang roh itu. Lalu Lazarus bangkit setelah 4 hari mati. Sujud kepada Allah di Perjanjian Baru adalah sujud dengan wajah hadap atas, menengadah tangan ke atas. Kesimpulan, di Perjanjian Lama tidak ditemukan sujud kepada Allah. Yang ada sujud kepada Yahweh, ya, yaitu Yesus sendiri yang roh itu, dan dilakukan dengan sujud cium tanah. Lalu Yahweh, Tuhan Yesus roh itu dibentuk menjadi Yesus fisik manusia. Yesaya 43 ayat 10. Maka sama dengan di Perjanjian Lama, siapa yang menyembah Yahweh dilakukan dengan sujud cium tanah. Demikian pula siapa yang menyembah Yesus fisik manusia juga dilakukan dengan sujud cium tanah. Orang Kristen sujud kepada Allah, ya, di Perjanjian Baru. Allah itu adalah Yesus Kristus yang sudah roh, sudah Allah, sudah Tuhan, sudah Kristus itu dilakukan dengan cara sujud menengadah hadap atas. Ya, wajah hadap atas, tangan hadap atas, sama sekali tidak cium tanah. Sujud cium tanah sudah berlalu. Yahweh sudah tidak ada sebab sudah dibentuk menjadi manusia pada tahun 1 Masehi, ya, menjadi Yesus fisik manusia juga sudah tidak ada. Sudah naik ke surga tahun 33 Masehi, maka sujud cium tanah sudah tidak berlaku lagi. Gereja sekte Nasrani masih sering sujud cium tanah. Ya, harap maklum, mereka tidak tahu, ya, sekte Nasrani adalah grupnya Katolik dan grupnya Protestan. Beberapa dari mereka masih sering sujud cium tanah, ya. Shalom pendeta hadirin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sujud cium tanah itu sudah berlalu. Ini untuk kekristenan. Bagaimana di luar Kristen silahkan, ya. Di luar Kristen bebas, ya. Anda mau sujud cium tanah silahkan, tapi Alkitab very clear menjelaskan dulu sujud itu cium tanah, ya. Menyembah Yahweh, nggak ada yang menyembah Allah, menyembah itu Yahweh. Kan Yahweh juga Allah betul, tapi Alkitab menulis mereka sujud menyembah Yahweh. Yahweh itu Yesus, roh Yesus yang sedang berkarya. Ini juga membuktikan bahwa Allah itu selalu ada Allah dan ada Tuhan. Tuhan itu yang berkarya. Ya, Tuhan yang berkarya ini dulu disebut firman, lalu firman adalah nama juga di dalam Wahyu 19 ayat 13, lalu Yahweh itu juga nama sebutan, Keluaran 3:15. Lalu dibentuk menjadi Yesus. Yesus itu the real name, ya. Ya, maka sejak saat itu sudah nggak ada lagi yang nyembah Yahweh, maka sujudnya ganti. Menyembah Allah sujudnya bukan cium tanah, kecuali yang pada nyembah cium tanah, nyembah ke Yesus manusia itu. Jadi clear? Sujud cium tanah, Kristen boleh nggak? Nggak boleh. Kalau Anda masih sujud cium tanah, artinya Anda masih menjadikan Yesus itu manusia. Kan yang sujud pada Yesus manusia pada cium tanah. Iya ya Pak ya. Gereja-gereja tertentu Katolik dan Protestan masih sujud cium tanah. Mereka mengira sujud cium tanah itu malah hebat katanya.
Justru Anda sedang menghujat Allah karena Anda mengira Yesus itu masih manusia. Ini dia masalahnya. Ya, Anda yang dari kekristenan ini ya, yang ngaku Kristen, Katolik dan Protestan yang masih suka sujud cium tanah, sesungguhnya Anda sedang menghujat Yesus. Yesus kamu jadikan masih manusia. Makanya kamu sujudnya cium tanah. Astagfirullah. Sampai segitunya, ya. Mereka tidak sadar sama sekali ya. Ada seorang biasalah ya, itu pemimpin agama mereka itu Katolik Protestan datang ke daerah sujud di depan gereja, sujud, dipikirnya itu kusuk ya. Salah, Anda sedang menghujat Yesus. Yesus itu Allah di surga, nggak perlu kamu sujud cium tanah. Sujud cium tanah itu dulu waktu Yesus masih jadi manusia itu orang buta itu sujud, yang disembuhkan Yesus tuh. Beberapa orang termasuk murid-murid ya, mereka juga sujud kepada Yesus Tuhan, Yesus yang manusia itu ya, termasuk ketika menampakkan diri. Tetapi kekristenan tidak mengenal sujud cium tanah. Itu pemahaman seperti ini sangat simpel, tapi di luar sana nggak ada yang bisa menjelaskan. Makanya ini pengajaran tingkat tinggi yang alkitabiah. Jadi clear ya, sujud cium tanah sudah berlalu. Itu dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama menyembah Yahweh. Yahweh adalah Yesus yang roh itu. Lalu dilakukan oleh manusia ketika menyembah Yesus fisik. Kan Yahweh dibentuk jadi Yesus fisik. Tidak dilakukan lagi ketika menyembah Yesus Allah. Nah, beda toh? Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ya, yang ingin belajar Alkitab, silahkan ikut sekolah Alkitab gratis. Gratis di tempat kami, supaya Anda bisa paham Alkitab di atas rata-rata ya. Jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus, the only one Lord and God. Jangan lagi menyembah selain Yesus. Meskipun banyak mengatasnamakan Yesus ya. Ya, Yesus dicomot-comot ya. Tetapi untuk selamat masuk surga hanya beriman dan menyembah kepada Yesus Kristus saja. Tok ya. Sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Ya, silakan ikut sekolah Alkitab ya, gratis di tempat kami. Yang mau ikut baptisan silahkan ya, di Cibubur ya, karena saya tinggal di Cibubur jadi ya baptisan di Cibubur. Bisa juga di cabang-cabang ya. Silahkan yang di Balikpapan, yang di Batam, yang di Merauke, yang di Jayapura, ya, yang di Surabaya, yang di Semarang, hamba-hamba Tuhan cabang-cabang melakukan baptisan di Bandung semua ya, bisa semua ya. Daerah Serang juga bisa ya, Jakarta silahkan ya. That it, segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.